kita Mhm. banyak mengkritik, Mhm. pemerintah, Iya. itu hal yang Hukumnya seperti apa? hukumnya seperti apa? Di dalam Islam mengkritik ataupun menasihati itu hukumnya adalah bagi semua orang, nggak cuma bagi pemimpin. Oke. Jadi, ditanya, kepada Rasulullah, kepada siapa nasihat itu diberikan? Ya nasihat itu diberikan kepada seluruhnya, kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada, dari Allah dan Rasulnya kepada seluruh orang-orang muslim, gitu kan ya. Artinya siapapun itu layak mendapatkan nasihat, dan nasihat itu adalah tanda orang peduli. Coba ya, kalau Mas Gian Ya, lagi marah sama istri, ya. yang paling parah ngapain? Bentak. Kalau mukul kan nggak mungkin. Bentak bentak dia pasti balas kan? Ya, Tapi apa yang Mas Gian lakukan sehingga istri merasa, "Oh ini serius nih." Apa kira-kira? diem sih. Diem. Diem itu adalah hukuman terberat bagi orang muslim dari Allah. Diem adalah hukuman. Hukuman terberat Wah, kenapa tuh? bagi orang muslim dari Allah. Karena Allah udah nggak peduli. Jadi Allah bilang kalau Allah sudah nggak peduli, Allah bahkan nggak perhatiin dia. Mau ngapain? Terserah. Karena Allah nggak peduli. Nah jadi kalau istriku juga sama nih. Kalau aku mulai diem, istriku ngomong apa coba Mas? "Bi ngomong dong." Udah mendingan marah aja. Ya. Ngomong dong. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya ketika aku diem, aku nggak menganggap eksistensi dia tuh ada. Dan itu Oke, kan hukuman terberat kan. hukuman ya. Nah artinya Silent treatment kalau kata silent anak-anak treatment. muda. Tapi sebenarnya lebih parah lagi karena silent treatment tuh lebih daripada itu. Dia menganggap bahwa kamu udah nggak ada. Udah terserah kamu mau ngapain aja, aku udah nggak peduli. Nah, kita kan tidak boleh sampai pada titik itu ya, di mana Oke. kita nggak peduli pada pemimpin. Atau pemimpin juga sama-sama nggak peduli sama kita. Nah, sehingga menurutku adalah ketika kita menasehati, ketika kita masih teriak, itu tandanya kita masih memperhatikan. Jadi kalau anak-anak itu masih ngomong, itu masih bagus. Kalau Ya, anak-anak itu sudah nggak ngomong, berarti dia ngomong sama orang lain. ceritanya sama orang lain, cari Betul. perhatiannya sama orang lain. Benar. Bukannya kita adalah anak-anaknya pemimpin. Iya. Kan pemimpin kan seperti seorang, ayah atau seperti seorang saudara tua Iya. bagi anak atau saudara yang lebih mudanya. Nah, jadi pola relasinya seperti itu sehingga nasihat tuh bisa apapun. Bahkan kalau kita berbicara pemimpin, bahkan pemimpin tuh lebih layak mendapatkan nasihat daripada yang lain. Karena dia yang di depan. Contoh kayak gini misalnya, Mas lagi nyetir nih, Ya. nyetir mobil, istri di sebelah. Hmm. Yang nyetir kan Mas ya? Ya. Kan pemimpinnya nih yang Ya. megang setir nih. Ya. Nah, kan pasti ada komen tuh, "Jangan cepet-cepet dong. Ya. Kayaknya kamu terlalu banyak ngerem deh." Ya. Gitu kan ya. Ya, lihat spion dong. "Ya Ya. spion dong," gitu kan ya. Ya. "Jangan main HP." Dah, itu dia. Iya kan? Itu dia. "Jangan nelpon orang terus." Iya, itu Lah karena dia. kita pemimpinnya. Lah kalau kita duduknya di belakang nggak akan diomongin. Kalau misalnya anak kita misalnya duduk di belakang, atau orang lain duduk di belakang, ya ngapain kita ngomongin, ya biarin aja orang dia bukan megang setir. Kalau Ya, kita ya, ngomong ya, tuh karena ya, lu ya. megang setir.